Garuda Putri Indonesia habis dilumat tim negeri Gingseng Korea Selatan usai dipecundangi dalam pertandingan kedua di grup A Piala Asia Wanita U17 2024. Timnas Putri U17 Indonesia harus terima dipermalukan usai dilibas 0-12 tanpa balas di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Garuda Putri Indonesia habis dilumat tim negeri Gingseng Korea Selatan usai dipecundangi dalam pertandingan kedua di grup A Piala Asia. Timnas Putri U17 Indonesia harus terima dipermalukan di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Lalu Garuda Putri ini habis oleh Daegu Warriors dalam pertarungan penyisihan grup A Piala Asia Wanita U17. Bertindak sebagai tuan rumah, performa timnas wanita U17 terlihat buruk dalam dua laga terakhir. Timnas kita juga harus menerima dipermalukan habis-habisan di hadapan pendukung sendiri. Garuda Pertiwi berhasil ditekuk oleh Filipina 1-6 di awal pembukaan laga dan naas nasib baik belum berpihak juga pada timnas Putri U17 Indonesia. Kembali Satoru Mochizuki squad harus mengakui kehebatan Korea Selatan usai dilumat habis 12 gol. Dan kita akan bahas lebih lanjut seputar Garuda Putri bersama rekan saya yang sudah hadir di studio saat ini, Coach Ruli Neres selaku mantan pelatih timnas Putri. Selamat malam, Coach. Pagi kan jadinya ini salah. Tadi kita sudah melihat ya bahwa tim kita kalah beruntun begitu ya melawan Filipina 1-6, kemudian ada juga melawan Korea Selatan 12-0. Bagaimana Coach melihat ini? Ya, lihat dari hasil dua pertandingan ini, saya tidak kaget karena kita tahu bahwa sepak bola di Indonesia ini tidak punya kompetisi. Yang untuk wanita ya artinya? Ya, kalau tidak punya kompetisi, bagaimana kita bisa menghasilkan prestasi? Karena dalam kompetisi itu baru bisa melahirkan pemain-pemain yang berkualitas. Kita tahu untuk mencari pemain-pemain sepak bola wanita di Indonesia ini agak susah sekali. Karena beberapa daerah itu yang mempunyai SSB itu yang bisa menggulingkan kompetisi, tapi di daerah-daerah lain tidak punya. Ini yang menjadi menghambat sepak bola di tanah air kita, terutama sepak bola wanita. Oke, jadi kalau bisa dikatakan sebetulnya salah satu tantangan yang terbesarnya saat ini faktornya adalah tidak ada pertandingan begitu ya, sehingga tidak bisa mengasah kemampuan mereka. Karena seharusnya kalau tidak ada kompetisi, tapi mereka harus membuat turnamen-turnamen. Sebelumnya itu ada Pertiwi, mungkin juga ada Piala Kartini. Dari adanya turnamen-turnamen itu bisa melihat pemain-pemain yang potensial yang bisa direkrut menjadi pemain nasional. Saya pernah menjadi pelatih tim nasional. Ini yang membuat saya lebih sulit sekali bisa mendapat tim yang bagus karena tidak punya kompetisi. Sehingga kita banyak mencari pemain-pemain itu ke daerah-daerah melalui teman-teman yang ada di daerah atau kita komunikasi dengan Asprop di daerah, sehingga kita bisa datang dan melihat, kemudian kita bisa mengambil pemain tersebut dan kita mulai melatih mereka bukan dari pemain-pemain sudah jadi, tapi kita mulai dari latihan dasar. Bagaimana passing, mengenai kontrol. Ini yang menjadi menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk mendapat hasil yang baik. Jadi selama ini ketika coach dan tim gitu ya mencari pemain, pergi ke daerah, pemilihannya seperti apa? Memang mungkin mendengar ya, oh ada A yang mainnya baik, begitu dinilai sudah baik, kemudian nanti dilatih lagi ketika sudah dipanggil, namun pemilihannya seperti apa seleksinya ketika di daerah? Ya, seleksinya itu biasanya yang saya sekarang tahun ini, yang sekarang direkrut ini, kita ke daerah. Itu komunikasi dari federasi, dari PSSI ke Asprop. Kemudian mereka melalui SSB atau kumpulan-perkumpulan yang ada di daerah, mereka datang, kemudian kita dari pusat, dari PSSI yang datang melihat pemain-pemain tersebut yang bagus diambil, kemudian dipanggil untuk seleksi di tim nasional.
Sejauh ini sebesar apa peran federasi, peran pemerintah untuk proses ini ya, artinya mencari bibit-bibit pemain wanita kita untuk timnas Indonesia? Ya, federasi sudah melakukan, tetapi tidak maksimal. Harusnya membuat kompetisi. Kalau dengan adanya kompetisi, baru dari situ kita bisa melihat pemain-pemain. Garuda Putri ya yang bermain, kita akan melihat bersama skemanya. Memang ini adalah skema yang kemarin tidak berhasil karena kita memang kalah di 2 pertandingan. Yang pertama itu melawan Filipina dan yang kedua melawan Korea Selatan. Seperti apa? Mungkin analisa begitu dari coach permainan dari timnas kita kemarin. Saya waktu lawan Filipina tidak nonton, tapi kemarin lawan Korea saya nonton. Beda sekali kualitasnya. Jadi ada gap ya, yang jauh. Mereka bagaimana passingnya, bagaimana body save-nya, kemudian bagaimana dia bisa melakukan operan-operan panjang, trupas, operan menusuk, gerakan-gerakan tanpa bolanya. Mereka udah bermain udah seperti kita lihat laki-laki bermain. Karena mereka di sana punya kompetisi. Mungkin di sana kompetisinya juga berkesinambungan, mulai dari kelompok usia mungkin 12, 14, 16 di sana punya, dan mereka punya kompetisi di tingkat tim nasional juga ada, sehingga mereka ini kan udah tim-tim termasuk tim-tim yang terbaik di Asia, dan di dunia juga mereka juga ranking yang paling atas. Coach, kita lihat di sini ada pemain-pemain kita. Mungkin ada yang coach tahu memiliki potensi besar kalau seandainya memang melalui proses nanti ya perjalanannya di timnas Indonesia nanti, mungkin ke grup umur selanjutnya dan lain-lain. Karena ini kan masih muda ya, pemain muda semua. Artinya mana yang mungkin coach lihat sangat berpotensi untuk membawa timnas Indonesia ke depannya nanti? Skurnemen. Ya, Claudia ya. Claudia, dia ini bermain di sama-sama laki-laki. Kemarin di Bareti di Bali, tahun yang lalu, kemudian tahun ini juga dia ikut. Dan dia lebih menonjol, dia sama laki-laki, dia bermain dan menonjol. Gitu kemarin juga dia lebih menonjol daripada semua. Dan saya lihat juga di sini ada kipernya, walaupun kegolan tapi masa depannya bagus. Ada beberapa pemain juga di sini. Walaupun mereka berkumpul cuma 1 bulan, tapi mereka bisa melakukan, saya lihat sini, passingnya, pergerakannya. Tapi nanti untuk kedepannya, mereka menjadi pemain-pemain yang bisa kebanggaan untuk nasional kita nanti. Coach, kita punya sejumlah pemain perempuan yang juga bermain di liga luar. Kita punya nama-namanya. Kalau kita punya ya pemain-pemain yang seperti ini, yang punya pengalaman di liga luar, punya jam terbang mungkin yang lebih, artinya ini adalah salah satu hal-hal yang menguntungkan juga ya untuk Indonesia. Iya, kalau lihat dari nama-nama ini semua yang saya pernah melatih semua. Mulai dari Helsa, Seva dari umur 14 tahun sama saya. Safira, Ika ini juga sama yang Maifa satu umur. Jahara juga saya melatih tapi di tingkat senior. Fani ini yang sekarang main di Al-Hamma, dia ini bukan pemain bola. Dia ini pemain voli, berubah dia jadi kiper, bisa jadi ini. Jadi saya juga bangga. Berarti ini sudah bukan U17 lagi ya? Bukan, ini udah senior, termasuk Naomi Nielsen dan Salika ini. Ini juga sekarang pemain yang tadinya cuma tendang bola cuma 5 meter, 10 meter, sekarang dia kepalanya paling bagus, kakinya paling bagus, sekarang di Belanda. Nanti kembali saya baru telepon sama dia untuk ikut U19 lawan tanggal 19 melawan Singapura. Oke, jadi artinya sebetulnya dari pemain-pemain muda kita yang masih U17 tadi, kalau ada pembimbingan yang tepat begitu ya, bisa ke arah ini ya, mengikuti senior-seniornya melakukan kompetisi-kompetisi yang lebih besar lagi. Kalau saya lihat perempuan dan laki-laki, perempuan ini punya potensial, masa depannya lebih bagus dari laki-laki. Kenapa saya berkatakan gitu? Karena saya pernah membawa timnas wanita. Kita bertanding Piala AFC di Palestina untuk pre-Olimpik, kita lolos ke
kualifikasi, tapi putaran kedua baru kita kalah. Jadi kita waktu itu bertanding dengan Palestina, kita bertanding dengan ada 3 negara, dan kita bisa lolos. Dan putaran kedua baru kita kalah. Jadi mereka punya prospek, padahal tidak punya kompetisi, tapi bisa. Berarti kalau ada kompetisi pasti bisa. Oke, Coach, kita akan membahas lagi mungkin seperti apa baiknya tim kita ini dibimbing ke depannya, dan juga membahas lagi juga tim kita yang kemarin bermain melawan Korea Selatan, tapi usai jeda berikut. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Sport, kami akan kembali usai jeda berikut.